Selamat duduk. Sebelum torang mulai, ada baiknya torang awali dengan berdoa. Kehadiran sama kerapian, tapi kehadiran dulu nih. Mempangge, boleh angkat tangan. Ardi Palit, Astia Astuti, hadir. Amelia Masaya, hadir. Kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jaga kesehatan. Sungguh musim ujang, mesti jaga-jaga kesehatan. Materi algoritma pemrograman pada hari ini, algoritma pemrograman, yaitu algoritma pemrograman adalah suatu alur yang dipergunakan dalam suatu perhitungan atau pemecahan suatu masalah secara sistematis. Gambaran apa itu pemrograman? Pernah di film kah? Pernah di pemrograman? Pernah di video? Ada? Mungkin pernah lihat itu tampilan orang sementara bikin program. Waktu 5 menit buat tes yang di Google Form yang link yang udah bagikan, boleh dari HP masing-masing. Silakan 5 menit dari HP masing-masing. Itu ada gambaran gimana diprogram dalam komputer. Semua yang dimainkan itu susunan dari program. Apa yang mau dimainkan? TikTok, Instagram, Facebook sampai yang lagi. Apa? Membuat copy. Nah, itu kalau pertemuan kemarin kan ada input, proses, sama output. Hadirin, pemahamannya sangat baik. Nah, kalau flowchart, ini kan yang bentuk flowchart adalah bentuk gambar atau diagram yang mempunyai aliran satu atau dua arah secara sekuensial. Cara membuat copy. Boleh membuat apa lagi? Membuat nasi goreng. Nah, pakai flowchart. Nanti kan boleh baru mulai sediakan apa dulu sampai dia boleh jadi nasi goreng baru selesai. Yang di belakang kira-kira selain nasi goreng apa lagi? Instan. Nah, instan. Dan diakhiri juga dengan simbol terminator ini. Dan yang kedua ada simbol panah. Ini namanya arrow. Ya sama aja, panah gitu ya. Yang fungsinya untuk mengarahkan aliran alur sebuah flowchart. Jadi mau dibawa kemana nanti flowchartnya akan begitu. Kemudian ada simbol yang berikutnya dinamakan dengan preparation. Nah, ini fungsinya untuk menginisialisasi atau memberikan sebuah nilai awal dalam sebuah variabel begitu. Atau bisa disebut juga ini mendeklarasikan sebuah variabel. Dan yang berikutnya ada simbol berbentuk jajar genjang. Ini dinamakan dengan simbol data, ini namanya simbol data ya, yang fungsinya untuk membaca input dan menampilkan output. Kalau tadi buat copy, pertama-tama mari kita definisikan input dan output. Berdasarkan proses merebus air,
Yang menjadi input adalah air mentah dan outputnya adalah air matang. Jadi susunan algoritma pemrograman adalah ambil panci, isi dengan air, letakkan pada kompor, nyalakan api kompor, tunggu hingga keluar gelembung, air sudah matang. Berarti DP input yang mana? DP input yang mana? Yang mana? Ambil panci, isi dengan air. DP output? Air sudah. Berarti DP proses yang mana? Nah, mudah atau susah? Mudah. Mudah atau susah? Mudah. Mantap. Fungsi algoritma pemrograman. Nah, ini fungsi. Ini simak baik-baik dari akan keluar di soal LKPD. Fungsi algoritma pemrograman dapat menyelesaikan permasalahan rumit dalam suatu program. Kelompok 4 kelompok. Silakan dibentuk. Kembalikan LKPD. Lembar LKPD. Nanti bisa diisi di LKPD yang kembalikan itu. Ya, silakan 4 kelompok. Boleh bentuk 4 kelompok. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Berarti yang ini kelompok 4. Oke. Nah, so bisa buka semua di HP? Bahan ajar algoritma pemrograman. Nah, untuk bisa masuk LKPD, tiap kelompok harus buka yang ini. Nah, bahan ajarnya yang ini. Kelompok bisa perhatikan, ini bahan ajarnya. Nah, semua ada di dalam sini. Perbedaan algoritma dan flowchart, penjelasan tentang algoritma dan flowchart, nanti bisa berguna untuk pengerjaan LKPD-nya. Oke? Ini kelompok. Oke. Yes, right. Boleh. Saling di sini quote dibaca. Oke, boleh bersama. Ya. Setiap kelompok permasalahannya satu. Karena kan ada 4 permasalahan. Masalah pemrograman ini bukan masalah hidup. Ini LKPD. Nanti jangan lupa LKPD yang dikirimkan ke mem nih di grup. Nanti ini cuman buat kalau ada tambahan atau ada yang salah atau kurang jelas, dirampungkan dulu jawabannya baru dikirim ke mem. Silakan. Yang kami dari kelompok 4 akan diskusikan tentang hasil diskusi kami dari kelompok 4. Oke. Silakan. Untuk buatlah algoritma Sodoket berdasarkan kasus baru yang kami tentukan sendiri. Nah, jadi dari kelompok 4 kasusnya dicari sendiri. Menentukan sebuah bilangan adalah ganjil atau genap. Judul program ganjil genap. Deskripsi perbilangan integer. Implementasi perbilangan. Bilangan modulus 2 sama dengan 10. Dan rim genap. L rim ganjil ending. Dan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Algoritma harus memenuhi kaidah hingga mudah dimengerti dan diterjemahkan. Algoritma dapat dipresentasikan dalam 3 notasi, yaitu deskriptif, digunakan untuk menggambar karakteristik suatu populasi atau fenomena yang diteliti. Kedua, pascode merupakan deskripsi tingkat informal dan ringkasan atau atas algoritma. Diagram air adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma air kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah
Pak Lia? Nah, mana inputnya? Proses, output. Oke. Ya, silakan dari kelompok 2 ada pertanyaan ternyata. Misalkan kelompok 1 menyebutkan salah satu fungsi lain dari algoritma pemrograman. Mohon izin menjawab. Mampu menyederhanakan suatu program sehingga menggunakannya lebih efektif dan efisien. Oke. Bagaimana kelompok 2? Untuk jawaban dari kelompok 1 sudah jelas atau masih ada yang kurang? Sudah jelas? Oke. Ya, demikian hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah sangat baik. Ada yang bisa baca kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan algoritma pemrograman adalah serangkaian proses yang wajib diikuti dalam suatu perhitungan pemecahan masalah yang lain, terutama pada program komputer, serta memiliki fungsi sebagai suatu pemecahan masalah dengan suatu susunan yang logis berdasarkan sistematika tertentu. Jelas? Jelas. Ya, baik sekali. Dari sekretaris, terima kasih untuk kesimpulan yang baik pada materi hari ini. Ibu ingin bertanya, seberapa persen materi yang sudah kalian pahami? 100. Yakin 100%? Yakin. Silakan buka Google Form. Mem beri waktu 5 menit untuk mengisi proses terakhir. Silakan. Dari handphonenya 5 menit. Proses. Boleh diisi 5 menit. Untuk pertemuan yang selanjutnya bisa dibuka untuk materinya, bisa dipelajari di rumah. Dan untuk tugas kelompok 1, 2, 3, 4 yang dikirimkan di LKPD terakhir hari ini, nggak boleh lewat dari hari ini, dikirimkan melalui Google Drive ya. Oke, terima kasih. Ini materi kita hari ini. Ada yang bisa bawakan doa tutup? Dipersilakan. Untuk doa tutup.